Jadi hadis pertama ya. Wa Nabi Muhammad Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu anna ashabas suffah kanu unasan fuqara. Wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala marratan man kana indahu ta'amu snaini falyadhhab bi salasin wa man kana indahu ta'amu arba'atin falyadhhab bi khamisin. Bisa disin au kama qala. Diriwayatkan dari Abi Muhammad yaitu Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq. Abdurrahman putranya Abu Bakar Siddiq ya. Radhiyallahu anhu bahwa sahabat-sahabat Suffah, sahabat-sahabat yang tinggal di Masjid Suffah seperti Abu Hurairah dan kawan-kawan, itu adalah manusia-manusia fakir, tidak punya keluarga, tidak punya harta. Dan bahwa Nabi SAW suatu ketika pernah menyampaikan siapa di antara sahabat yang punya makanan untuk 2 orang, sebaiknya ajaklah 3 orang sahabat Suffah. Kalau ada jatah di rumah itu bisa nyuguh 2 orang, ajak 3 orang ahli Suffah, ajak makan. Kalau ada tersedia untuk menyuguhi 4 orang, ajaklah 5 orang, 6 orang. Kama qala. Masak terus ngajak sahabat-sahabat Nabi yang di masjid itu yang tilang-tilang. Ayo makan di rumahku. Nah ini waktu kalau guru sekumpul itu ada tradisi itu. Habis hall apa sebelum hall ada Pak siapa itu, haji siapa apa guru siapa itu undang beberapa orang, ayo makan di rumahku. Nah, jadi acaranya hanya makan aja, undang orang untuk makan, selesai makan udah pulang. Undang orang hanya makan aja, undang. Ini ngamal ke hadis ini. Masak, yuk tempatku makan-makan, bagus. Atau soalnya dulu kan zaman Nabi kan belum banyak warung, gitu. Nah, sekian ada warung ya, ayo ke rumah ke warung itu, gitu. Tak traktir makan ya sama aja itu. Sama. Neraktir makan, melaksanakan hadis ini. Tapi hadis ini kan ditujukan pada orang-orang ahli Suffah, sahabat Nabi yang miskin, yang fakir ya. Nek ngajak orang kaya ya paling orang ngajak makan udah dapat itu. Nek iso sing dijak sing kere-kere. Kowe kere to. Ora sida gelem to, ora. Ora ono sing gelem dijak nek ngono gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna Abu Bakrin radhiyallahu anhu ja'a bisalasin. Wa antalaqa an-nabi sallallahu alaihi wasallam bingas rotin, dan bahwa Abu Bakar itu datang mengajak 3 orang dan Nabi pernah mengajak 10 orang. Wa anna Abu Bakrin tangasa inda Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma labisa hatta sholal isya. Suatu ketika Abu Bakar itu makan sore bersama Nabi SAW, kemudian istirahat berhenti sampai sholat isya. Sumarojanga, kemudian Abu Bakar pulang. Baca ba'da ma madha minal laili, masya Allah. Kemudian Abu Bakar setelah sholat isya dengan Nabi, kemudian pulang. Sekehendak Allah, maksudnya itu ya setelah sesaat setelah sholat isya pulang. Berapa lamanya ya sekehendak Allah, maksudnya yang meriwayatkan ini itu ya pokoknya sekehendak Allah. Qala lahu imra'atuhu mahabasaka kan ya fika. Istri beliau, istri Abu Bakar, setelah Abu Bakar sampai di rumah itu bertanya, apa yang membuat engkau
tertahan dari menemui tamu-tamumu di rumah, ternyata ada banyak tamu. Udah ditunggu lama. Qala awama asyaitihim. Kemudian Abu Bakar malah balik bertanya, sudah disuguhi makan belum tamu-tamunya? Qalat apa hatta taji'a waqat waqat ngaradu alaihim. Istrinya menjawab, mereka tidak mau makan ya, sampai engkau datang. Dan memang keluarga Abu Bakar sudah menyuguhi makanan, tapi belum dimakan oleh para tamu. Qala fadhahabtu ana fakhtabatu. Nah, ini kan yang meriwayatkan kan anaknya Abu Bakar. Mendengar ayahnya pulang, tamu-tamunya belum dikasih makan, nah ini aku agak takut ini nanti bapak marah. Aku dimarahi, maka aku pun bersembunyi. Nah, itu kalau Abu Bakar kalau ada tamu itu kan udah pesan sama keluarganya, siapa aja yang datang kasih disuguh makanan. Ketika Abu Bakar pulang udah disuguh apa jenenge, ternyata tamunya belum pada makan. Nah, ini anaknya yaitu Abdurrahman khawatir kalau ayahnya marah karena kok tamunya belum makan. Mungkin pada waktu itu nek bertamu ya maksudnya ya lapar barang gitu. Karena jangan dibayangkan, jangan dibandingkan dengan sekarang. Zaman dulu makanan itu mahal. Dan apalagi di Jazirah Arab, nek di Jawa mungkin tiduran aja kejatuhan pelem atau kejatuhan durian mah mati gitu. Banyak makanan di sana itu kan padang pasir ya. Dan tidak seperti sekarang. Kalau sekarang itu karena ada minyak, mereka bisa mendatangkan banyak makan. Zaman dulu jadi orang datang itu ya ada kemungkinan karena bertamu ini maksudnya ini lapar. Nah kok kowe kowe neng warung itu kan keleh gitu. Faqala ya Gunsaru wasaddanga wasabba. Kemudian Abu Bakar pun berkata, wah jan petok kan. Kira-kira begitu ya Gunsaru, wah petok kabeh. Kemudian Abu Bakar pun ngomel-ngomel dikit, gimana ini tamu enggak dikasih makan, padahal sudah dikasih tapi tamunya enggak mau. Faqala aqulu la hani'an wallahi la at'amuhu abadan. Kemudian Abu Bakar pun berkata kepada tamu-tamunya, kalian makanlah dengan nyaman, makanlah dengan nyaman. Demi Allah aku tidak akan makan selamanya kalau kalian tidak mau makan. Maksudnya ini menekankan, ini gaya bahasa orang kok muring-muring gitu. Abu Bakar kan bukan tukang muring-muring. Lalu ngertek kayak gitu, kowe muring-muring. Ya gini, lalu ngertek ke Jawa ini kan iso salah paham muring-muring. Maksudnya itu, ya gini arti secara lugawi cuma memang seperti itu, secara apa ya. Tapi maknanya itu kan kita harus memahami Abu Bakar ini profilnya bagaimana. Kan bukan lemah lembut. Ini saking anune ini loh. Kayak aku muring-muring kowe janjane kan ora piye-piye itu, saking sayangi kan lho. Perkara kowe nesu ya kuwi urusanmu. Ya. Qala wa aimullahi ma kunna na'khudhu min luqmatin illa robba min asfaliha aksaru minha hatta sabingu wasarat aksara mimma kanat qabla dalika. Kemudian Abdurrahman putranya Abu Bakar pun menceritakan, demi Allah tidaklah kami mengambil satu suapan makanan kecuali kecuali bertambah makanan itu dari bawah, malah justru lebih banyak, makin diambil makanannya makin tambah banyak.
Sehingga ketika kami sudah kenyang selesai makan, itu makanannya justru tambah banyak. Ini kemungkinan ini kalau nggak roti ya korma atau diambil ini malah tambah banyak. Fanadhara ilaiha Abu Bakrin faqala limra'atihi. Kemudian Abu Bakar pun melihat makanan itu kok malah tambah. Sudah disuruh makan kok malah tambah ya makanan ini. Kemudian berkata pada istrinya, "Ya ukhta Bani Firas, mahada." Wahai saudaranya Bani Firas, manggil istrinya itu. Ini gimana ini? Qalat la wakurrotinga ini lahyal ana aksaru minha qabla dalika bisa lasimarroten. Wah nggak tahu demi kekasihku, maksudnya demi dirimu kan maksudnya karo ngerayu suaminya. Ini apa jenenge lebih banyak dari sebelum dimakan rame-rame. Fakala minha Abu Bakrin. Kemudian Abu Bakar pun mau makan makanan itu. Waqala inna makana dzalika minas syaiton yakni yaminuhu. Suma akala min lukmatan. Kemudian Abu Bakar pun makan dan kemudian berkata, tadi saya bersumpah untuk tidak makan itu, sumpah seperti itu tuh dari setan. Jadi sekarang saya makan meskipun tadi saya sumpah nggak mau makan ini, karena itu cuma dari setan. Tidak saya turuti, saya makan. Ini humor loh. Orang kok kenceng serius. Kok ndak dilokke bojone tuh katanya nggak mau makan tadi. Nah itu dari setan. Nah, setan nggak usah turuti, ya ngono gitu maksudnya. Ora serius. Jadi memang begitu cara memahaminya itu benar. Kemudian Abu Bakar pun makan beberapa suapan. Summa hamalaha ila Nabi SAW. Kemudian makanan itu dikirim kepada Nabi SAW. Fa asbahat indahu. Wa kana bainana baina qaumin ngadun. Pamanta al-ajalu. Kemudian makanan pun itu bersama wadahnya ya. Apa kuwi jenenge dibawa kepada Rasulullah. Nah pada waktu itu di antara kita dan orang-orang musyrik itu ada perjanjian. Kemudian waktu pun berlalu, fatafarraqna, maka isna asyara rajulan. Maka kulli rajulin minhum unasun Allah alamu kama kulli rajulin fa'akalu minha ajmaun. Nah, pada waktu itu ini di zaman di Mekah ya, ada perjanjian itu lah yang apa ditempel di dalam, ditaruh di dalam Ka'bah, apa perjanjian apa? Nah itu kami itu diboikot sama orang musyrik sehingga kami pun membuat kelompok-kelompok perkemahan. Nah kira-kira kami itu ada masing-masing kelompok itu ada 12 orang laki-laki. Yang laki-laki kan diusir dari Mekah. Ada 12 orang laki-laki yang membuat grup, mana ya? Nah tiap laki-laki itu ada anggotanya orang-orang lain. Berapa nggak tahu. Kemudian semuanya bisa makan dari makanan itu. Makanan itu. Jadi apa kuwi zaman di Mekah itu kan pernah Nabi itu diboikot orang kafir musyrik, terus diusir dari dalam kota Mekah. Terus Rasulullah bersama para sahabat itu kan berkemah di di padang pasir di luar kota Mekah. Ada 12 orang yang membuat grup perkemahan mengungsi. Nah, masing-masing orang itu berarti masing-masing grup itu anggotanya ya nggak tahu kan, oleh Abdurrahman bin Abu Bakar dikatakan nggak tahu, pokoknya ada 12 kelompok, masing-masing kelompok itu terdiri dari berapa orang. Nah semua bisa makan dari situ, dari makanan itu. Salah satu
Ini kan babnya tentang kemuliaan dan kelebihan para wali. Nah, salah satu kelebihan itu adalah makanan sedikit bisa dimakan banyak orang. Nah, itu kan sejak Nabi Isa kan juga begitu, ya toh. Nabi Isa itu makanan sedikit bisa membuat kenyang banyak orang. Apa jenenge badal diri ya, badal diri itu nanti badal diri almarhum nanti. Empuyangan itu ya pernah gitu. Ngeliwat itu bahasa Indonesia menanak nasi. Oh, tamunya itu ternyata banyak, nggak berhenti-berhenti ya. Nasinya itu diambil, ditutupi pakai kain, diambil. Oleh badal diri suruh ditutupi, jangan dibuka, ngambilnya cari ceting ini tuh. Ceting itu ya bahasa Indonesia apa? Ceting apa? Cetang. Nah, itu ambil. Enggak pernah habis. Jadi satu ceting katanya itu kan harusnya cuma untuk 5-6 orang. 5-6 orang itu nek ora termasuk Pak Wan atau Pak Ugleng. Ya, Pak Wan atau Pak Ugleng itu satu ceting 1 orang kan itu sampai ratusan orang katanya, nggak habis-habis, dan selesai tamunya semua pulang habis, nasinya masih utuh. Tuh, guru sekumpul kan juga pernah begitu. Kemudian Mbah Mangli pernah tuh. Tuh. Nah itu tentu saja tidak bisa direkayasa. Terus misalnya aku wali, jajal aku tak menanak nasi sedikit, nanti untuk undang orang banyak, ya diantemi tenan. Ya. Nah itu kehendak Allah pada saat itu, dan tidak dirancang, tidak direncana gitu loh. Tidak dirancang, tidak direncana. Keadaan yang liwat, dikiranya itu nggak ada tamu, ternyata ada tamu, wes gimana? Sambil nasi gitu loh. Dan dapat ilham, udah semua dikasih nasi kan itu. Ilham itu sesuatu, kalau Nabi kan wahyu, kalau para wali itu dapat ilham. Dan itu nggak bisa diulang lagi, misalnya badal diri, suruh lagi ya nggak bisa. Itu guru sekumpul suruh mendemonstrasikan ya nggak bisa, kalau nggak disuruh Allah nggak bisa. Sama dengan Nabi Musa kemarin itu, tongkatnya ya nggak bisa untuk main-main itu, kan nggak bisa. Nah, yang bisa main tongkat dengan menggunakan tongkat untuk main-main itu ya nenek lampir. Ya, atau teman-temannya apa jenenge Harry Potter kan itu hayalan itu, nyatanya ya nggak bisa. Begitu, kalau bisa itu malah berarti sihir. Nah, itu kalau dari Allah itu orangnya itu malah nggak bisa mendemonstrasikan. Kalau dapat ilham harus begini, nah itu baru. Nah orang lain baru melihat kan itu. Mukjizat kan juga begitu tuh. Nabi itu kan juga tidak meminta mukjizat, semua nabi itu. Dan itu. Nah mukjizat diberikan Allah pada saat diperlukan oleh nabi itu. Nah, mukjizat tidak bisa diecer-ecer kayak kerupuk itu ya nggak bisa. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kalau karomah atau kesaktian itu, karomah di sini maksudnya bukan kemuliaan tapi kesaktian. Kalau kesaktian itu bisa didemonstrasikan, nah itu berarti itu dari jin, bukan dari Allah. Kalau dari Allah nggak bisa didemonstrasikan. Maksudnya nggak bisa didemonstrasikan itu tidak bisa setiap saat dilakukan gitu lah. Hanya terjadi ketika Allah menghendaki, ketika keadaannya tepat. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya itu juga bukan ukuran kewalian, kesaktian seperti itu. Banyak wali, ribuan wali tidak ada saktinya sama sekali. Maksudnya tidak ada yang aneh-aneh, itu banyak. Banyak wali juga yang berkali-kali menunjukkan kesaktiannya. Tapi orang yang bisa menunjukkan kesaktian belum tentu wali. Orang yang tidak sakti belum tentu juga bukan wali. Karena tahu wali apa nyengungus ngono, awake guru, ya nek wali tetap wali kan itu ta. Oh nek kayak wali tenan kayak iso mabur ya belum tentu. Itu ta. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti intinya kan kayak begitu. Ini di dalam
hadis yang lebih panjang dibaca sendiri dan tidak mungkin Anda membacanya. Kemudian yang nomor 2 itu Wangan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kana fi ma qablakum minal umam nasun muhaddatsun fa iyyaku fi ummati ahadun fa innahu Umaru rawahu al-Bukhari wa rawahu Muslimun min riwayat Aisyah fi riwayatihima qala Ibnu Wahbin muhaddatsun mulhamun." Nabi pernah bersabda, ada di zaman sebelum kalian, umat-umat yang memiliki seseorang yang muhaddatsun, yang mendapat ilham dari Allah. Nah, kalau yang sekarang ini di antara umatku yang dapat ilham itu adalah Umar. Umar itu dapat ilham. Maka Nabi itu beberapa kali menunjukkan kepada sahabat-sahabat lain gitu. Rasulullah baru dapat wahyu, selesai dapat wahyu ayat-ayat Al-Quran, kemudian memanggil Umar, ditunjukkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Wahai Umar, coba ceritakan wahyu Al-Quran yang baru saja turun kepadaku itu tentang apa. Nah, itu Sayyidina Umar bisa, karena dapat ilham. Nabi dapat wahyu, Sayyidina Umar bisa nguping, kan itu caranya bahasa anak mudanya. Makanya yang disampaikan Sayyidina Umar itu ya benar semua. Wangan Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala saka alul Kufah Sa'dan yakni Ibna Abi Waqqas radhiyallahu anhu ila Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fangazalahu wastamala alaihim Ammaran fasakau hatta dzakaru innahu la yusinu yusalli farsala ilaihi faqala ya Aba Isa ila akhirih. Diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dia mengatakan penduduk Kufah, kota Kufah, itu melaporkan Kang Sa'dan. Maksudnya Sa'dan di sini itu adalah Ibnu Abi Waqqas, Sangat bin Abi Waqqas. Sangat, Sa'dan, Sangidu, padha wae itu. Sin ngain dal, artinya beruntung. Bagi jenenge iki Sa'dun po Sa'dan, ya padha Sa'dun karo Sa'dan kuwi. Nek Sa'dan dibaca nasab, nek Sa'dun dibaca rafa, kan itu tuh. Sangat bin Abi Waqqas itu waktu itu kan memimpin kota Kufah di zaman Sayyidina Umar. Nah, penduduk Kufah itu melaporkan kepada Sayyidina Umar bahwa Sangat bin Abi Waqqas itu kalau sholat enggak bagus. Kemudian sampai akhirnya itu pada waktu itu Sayyidina Umar terpaksa mengganti Sangat bin Abi Waqqas yang memimpin Kufah itu diganti dengan orang yang bernama Ngammar. Nah, prosesnya Sayyidina Umar memanggil kepada Sangat bin Abi Waqqas. Kemudian Sayyidina Umar faqala ya Aba Isa inna haula yazunguna annaka la tuhsinu tusalli. Wahai Abu Iska, wahai Sangat bin Abi Waqqas, orang-orang Kufah itu berpendapat bahwa kamu itu kalau sholat enggak baik, enggak benar. Faqala amma ana wallahi fa inni kuntu usolli bihim sholata Rasulillah sallallahu la akhrimu anha usolli sholatil isya fa'arkudu fil ulayaini wa ukhifu fil ukhrayaini. Sangat bin Abi Waqqas menjawab, ketahuilah saya demi Allah sungguh telah sholat dengan orang-orang kota Kufah seperti dengan sholatnya Rasulullah, seperti sholatnya Rasulullah.
Saya tidak mengurangi sedikit pun. Misalnya saya sholat maghrib dan isya, itu saya panjangkan di 2 rakaat awalnya, Fatihah dan surat. Kemudian saya ringankan rakaat berikutnya, kan hanya Fatihah saja. Qala dzalika dzannu bika ya Aba Ishaq. Sayyidina Umar berkomentar, ya itu yang mereka tuduhkan kepadamu wahai Abu Ishaq. Farsalamahu rajulan aw rijalan ilal kufati yas'alu nganhu ahlul kufah. Kemudian Sayyidina Umar pun mengutus seorang laki-laki atau beberapa laki-laki untuk mendampingi Sa'ad bin Abi Waqqas mengunjungi kota Kufah lagi. Falam yada masjidan illa sa'alanganhu asnuna ma'rufan hatta dakhala masjidan li Bani Absin. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas bersama laki-laki atau beberapa laki-laki yang disuruh mendampingi oleh Abu Bakar itu tidak meninggalkan satu masjid pun. Masjidnya kan banyak, mengunjungi masjid, sholat di situ. Kemudian tidak satu pun masjid yang di situ itu orang utusannya Sayyidina Umar itu menanyakan mengenai sholatnya Sa'ad bin Abi Waqqas, kecuali orang-orang mengatakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu sholatnya bagus, sholatnya tidak menyimpang, hingga mereka masuk ke masjid Bani Ngabsin, Bani Ngabsin. Faqamara rajulun minhum yuqalu lahu Usamah bin Qatadah yukna Aba Sa'dah. Nah di situ itu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas dan beberapa utusannya Sayyidina Umar itu menanyakan perilaku salatnya Sa'ad bin Abi Waqqas, gimana pendapat kalian gitu. Berdirilah orang yang bernama Usamah bin Qatadah yang biasa disebut dengan Abu Sa'dah, biasa dipanggil Abu Sa'dah. Faqala amma nasyatana fa inna Sa'dan kana la yasiru bisariyati wa la yaksimu bisawiyati wa la ya'tilu fil qadiyati. Usamah bin Qatadah atau Abu Sa'dah tadi mengatakan, ketahuilah kalau kalian menanyakan kepada kami bagaimana tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, maka Sa'ad ini, Sa'dan ini tidak berjalan bersama pasukannya, maksudnya itu ya, tidak berjalan bersama pasukannya, tidak disiplin mengatur pasukan, dan kalau membagi itu tidak mau berbagi dengan sama, dan tidak adil kalau menetapkan satu hukum, satu masalah. Nah, mengkritik lah isinya, ini nggak disiplin, nggak mau membagi rata kalau soal sedekah nggak benar. Kemudian kalau menetapkan hukum tidak adil. Qala Sa'dun, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas pun menjawab, ama wallahi la adangwanna bisalasin, ketahuilah demi Allah aku akan berdoa dengan 3 macam doa. Allahumma in kana abduka hadza kadiban qamariyaan wa sumngatan fa'atil ngumrahu wa atil faqrahu wa ngarridhu lil fitan. Yaitu, ya Allah, jika orang ini, yaitu Usamah bin Qatadah atau Abu Sa'dah ini berbohong, dia berdiri karena cari pujian, apa itu, karena pencitraan, dan supaya viral, sumngah viral, maka untuk menjatuhkan Sa'ad bin Abi Waqqas, maka panjangkan umurnya, tapi juga panjangkan kerenya, dan hadapkanlah dia kepada fitnah, cobaan.
Marah sangat bin Abi Waqqas ya. Karena mungkin ya ngeyel itu benar-benar menuduh sangat bin Abi Waqqas sebagai pemimpin itu enggak benar begini dan begitu. Nah, mungkin sudah di ngomong yang jujur, jujur. Anak cara saiki ya mubahalah. Sidik-sidik mubahalah. Wes tenan tit. Ya oke, kalau kamu saya mau berdoa aja. Nah, doanya itu. Makanya ba'da dzalika idza su'ila yaqulu syekhun kabirun maftunun asobatni dakwatu Sa'din. Nah, setelah itu orang itu kalau bertanya kepada apa jenenge Usamah bin Qatadah atau Abu Sa'dah itu, gimana kabarnya, bro? Wah, aku ki jadi laki-laki tua yang banyak cobaan. Saya terkena doanya sangat bin Abi Waqqas. Sangat bin Abi Waqqas wali sahabat Nabi itu. Qala Abdul Malik bin Umairin Ar-Rawi ngan Jabirin bin Samurah. Abdul Malik bin Umair Ar-Rawi yang meriwayatkan ini, meriwayatkan dari Jabir, mengatakan, Fa'ana ra'aitu ba'du qad sakota hajibahu ngalangainahi minal kibari wa innahu la yatangarradu lil jawari fituruki fayaqmizuhunna muttafaqun. Saya melihat setelah kejadian itu Usamah bin Qatadah atau Abu Sa'dah itu alisnya jatuh ke matanya karena saking tuanya. Matanya alisnya ini udah tua banget kan biasanya ini gitu. Berarti aku orang tua yang anak tua banget ini gitu. Alisnya. Dan si Abu Sa'dah tadi atau Usamah bin Qatadah itu duduk di jalan menunggu perempuan-perempuan muda untuk dipijitnya, jadi tukang pijit. Nah itu lah, tukang pijit jalanan. Nah, tukang pijit buka plakat atau buka poster, saya terhormat itu. Nah ini tukang pijit jalanan. Itu gara-gara memfitnah wali dan walinya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Keadaan wali kan juga manusia, kadang-kadang juga jengkel. Pas jengkel itu berdoa ya wali itu bikin katulahan, bikin kualat seperti itu. Tapi bukan berarti yang bikin kualat itu pasti wali juga belum tentu kan gitu toh. Belum tentu. Atau kalau nggak bisa bikin kualat itu bukan wali juga belum tentu. Kebanyakan wali itu malah nggak bikin kualat kalau sebelum meninggal itu. Kayak diterangkan guru sekumpul tuh. Ada wali didolimi terus sama orang-orangnya kok nggak kualat ya? Ya karena walinya memaafkan, memohonkan ampun kepada Allah, meminta kepada Allah agar orang itu nggak usah dibikin kualat. Kan itu. Nah, tapi itu kan secara umum berlakunya ketika si wali itu masih hidup di dunia. Kalau sudah wafat, sudah meninggal, sudah pindah alam, kualat itu. Makanya wali yang sudah meninggal itu bisa lebih berpotensi bikin kualat daripada itu. Ada wali saya urip dudu wali gini tak ece-ece tak rasane tak ana-ana iki keplaki barang gini ya ora kualat aku. Nah, sekarang wali itu memaafkan, mohonkan ampun ya. Kan itu. Tapi kalau orang itu tetap tidak bertobat, tidak merasa bersalah, kemudian wali itu sudah meninggal, orang itu pasti kualat. Kan itu. Atau walinya sudah meninggal, dimaki-maki misalnya, nisannya dikencingi, ya cetok kualat itu. Kan itu. Itu loh. Jadi yang nggak bikin kualat itu belum tentu bukan wali. Dan ukuran kewalian itu bukan masalah kualat atau tidak kualat. Nah itu. Kualat atau apa bahasa Indonesia itu?
karma itu kan bukan karena orang itu, karma itu kan misalnya Pak Wan pernah menipu orang, merebut anak orang misalnya, terus anak Pak Wan direbut orang, itu jenis kena karma, tapi kan bukan dari orang yang direbut itu. Zaman dulu karma itu malah penyanyi dangdut. Mara Karma itu kancane Pak Sakur. Zamannya Pak Sakur ya. Karma Irama. Beda menawa iki Roma Irama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini juga hati yang nomor 4 ini. Ini tentang seorang wali yang akhirnya tersinggung, sampai yang didoakan itu buta, intinya kayak begitu, Nah, kita itu jangan sampai menjadi orang yang bikin kualat, dan itu sopo sing ngece aku tak dongake cilaka, aku jenenge keliru seperti itu. Ya, siapa aja yang menghinaku, mudah-mudahan Allah mengampuni, kan itu. Atau Allah menyambarkan beledek, ayo. Apa wae. Padha wae. Aku mbiyen ndek nome masalahnya nek krungu langsung tak sepatane mutiar kaya. Ya mati tenan, saiki wis segah kok nyepatane. Ya ya orang itu kan berhak marah, itu zalimi. Memang berhak. Tapi kayaknya kok enggak lah. Nah, menurutku itu enggak pas karena Rasulullah enggak pernah melakukan itu. Meskipun ya sangat bin Abi Waqqas melakukan itu ya, tapi kan sekali aja kan itu. Aku mbiyen wis berkali-kali je kan itu. Saiki aku doleren aku. Mula kowe mbok ngopo wae terus ora bakal kualat karo aku tak. Ya Allah ampun damel kualat nggih. Itu. Kowe ngono-ngono aku ngono ora bakal tak dongake piye-piye ya, ming tak buandem. Ora mah ra kualat kuwi ya ta? Ora kualat to. Misalnya ana wong buandem aku cetok ngono ora tak dongake ya Allah ora. Jika watu buandem kayak genti ya. Kuwi mah wong ora kualat ming kisos kuwi to. Ngono to. Ming kisos ya. Nek kualat kan bertubi-tubi masalahnya itu. Bertubi-tubi itu dan panjang itu akibatnya. Nek kisos bandem-bandem ganti paling mengono kuwi to. Nek sempat nek ra sempat wis dujo to. Nek aja tak walik kowe nek aku nyeneni kowe tak onak-onake kowe kualat lho Pak. Sengara kowe ngwalati aku. Oh GR ya ta. Kowe ngopo kok ndonga suwe banget ya. Aku ndongake Pak Kiai mangkel soalnya Pak Kiai ngono nek aku. Mah balik mah kena kowe kabeh ngono. Derekane kowe ndongake aku kecethit mah sing kecethit kowe ya ta. Balik ngelmune kok padake. Iki guyon ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi salah satu keutamaan wali itu gitu, bikin kualat. Ada apa itu? Ada pepatah itu, gunung jangan kamu tabrak. Gunung kok ditabrak, ya nabrak ya pasti remuk tuh. Apalagi yang bikin pepatah itu kan orang Arab. Orang Arab itu kan referensi gunung itu kan gunung Uhud, ya. Terus gunung-gunung yang batu keras banget itu loh. Gunung jangan kamu tabrak. Loh gunung Uhud kamu tabrak. Lah mbok kamu itu pakai bulldozer ya tetap remuk toh ya. Maksudnya wali itu jangan dimusuhi kan itu. Nanti kan ada hadisnya Rasulullah juga, hadis qudsi, siapa yang memusuhi waliku kata Allah, aku mengumumkan perang kepadanya. Dan seterusnya itu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam.